Nanti kalau udah selesai klik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, semangat puasa pertama, masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallah. Ikhwah fillah semua, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki puasa pertama di bulan Ramadan tahun 2025. Insyaallah kita akan mencoba live streaming ataupun kajian-kajian yang terekam ya. Insya Allah kita akan sebarluaskan semua kajian kita ya. Kita ada di mana nih? Di Pesantren Ruqyah dan Tahfiz Quran ya. Hari ini kita ada di Pesantren Ruqyah dan Tahfiz Quran Umar bin Khattab ya. Ikhwah fillah semua, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, shadaqallahul adzim. Ikhwah fillah semua, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuka Qur'annya ya. Silakan dibuka Qur'annya, dilihat surat Al-Baqarahnya ya, ayat 183. Jadi kewajiban berpuasa ini ya, diwajibkan atas nabi-nabi terdahulu. Jadi semua nabi terdahulu itu berpuasa. Nabi Adam puasa, Nabi Musa puasa, Nabi Nuh puasa, Nabi Ibrahim puasa, itu Nabi yang ditelan ikan itu Nabi siapa namanya? Nabi Yunus. Nabi Yunus juga puasa. Nabi Daud ya. Nabi Daud puasa, yang biasa kita kenal tuh puasa Nabi Daud itu. Nah, jadi semua nabi itu ya yang terdahulu itu berpuasa. Itu ada yang untuk dirinya sendiri berpuasanya, ada yang untuk umatnya gitu kan, ada yang untuk umatnya, ada yang untuk nabinya dan macam-macam segala macam. Termasuk kaum non-muslim atau orang-orang kafir, mereka juga ada puasa sendiri ya, gitu. Hari ini kita nggak bahas tentang puasanya orang-orang kafir ya. Gitu. Hari ini kita akan bahas tentang puasa ya orang-orang muslim. Tuh, Nabi Adam dalam satu riwayat itu puasanya 3 hari dalam setahun. Itu Nabi Musa pernah puasa 40 hari di Bukit Tursina. Gitu. Nabi Yunus selama ditelan ikan paus itu atau ikan yang besar itu berpuasa di dalam perut ikan. Nabi Daud puasanya berapa hari? Ada yang tahu? Nah, tidak jadi sehari ya. Sehari puasa? Sehari enggak. Sehari enggak. Senin puasa, ya Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, gitu. Jumat puasa, Sabtu enggak. Jadi selang sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Begitu puasa Nabi Daud. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwah fillah semua, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama lain bulan Ramadan adalah Syahrul Syiyam. Ya, hari ini kita akan bahas tentang Syahrul Syiyam, yaitu bulan berpuasa. Bulan berpuasa. Ini puasa itu luar biasa ya, manfaatnya buat kesehatan itu mantap jos pokoknya. Tuh, ada orang yang sakit benar-benar sakit ya. Benar-benar sakit ya. Kemudian ada beberapa orang yang menyarankan coba sakitnya
ditambahin puasa Nabi Daud atau puasa Senin Kamis gitu, itu kadar kolesterolnya nurun, ya kadar diabetesnya nurun, ya bahkan yang tadinya autoimun pun ya aktif lagi, imunnya normal kembali. Banyak sekali kisah-kisah kita di sini ya, testimoninya segala macamnya gitu. Kalau puasa itu bisa menambah imun, puasa itu bisa menambah, bukan selain iman ya, puasa menambah imun, dan puasa bisa menstabilkan kondisi tubuh yang sakit. Luar biasa tuh. Makanya kalau orang muslim ya sering puasa nih selain bulan Ramadan itu sehat-sehat, luar biasa sehat-sehat. Guru-guru kita ya, para masyayikh, para habaib ya, para ulama, para kiai, lihatin mereka hampir semuanya itu puasa gitu. Puasa itu benar-benar dalam artian dari muda dilatih, dari seumur ya Kang Wendy, Kang Hudari gitu ya, itu udah berpuasa gitu. Jadi pada saat nanti menikah ya, jadi udah biasa puasa itu, kurang lebih seperti itu. Dan puasa pun menyeimbangkan sistem reproduksi ya, organ tubuh dalam ya, pencernaan dan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada satu hal ya yang kita harus garis bawahi. Lihat bahwa di bulan Ramadan itu ya hampir semua kaum muslimin itu ya cinta dengan Ramadan gitu. Dan kaum muslimin itu harus benar-benar cinta sama Ramadan gitu. Karena gembira menyambut datangnya Ramadan aja itu berpahala. Masya Allah, senang aja gitu. Misal kita lagi punya rumah nih, kontrakan lah, rumah kontrakan inilah ya nggak usah dicat lah gitu. Tapi beda sama rumah kontrakan lah saya mau ngecat rumah inilah biar bagus, saya mau ngecat rumah ini biar indah gitu, karena gembira gitu, untuk menyambut Ramadan itu dapat pahala. Nah di bulan Ramadan itu di langit itu gegap gempita bergembira gitu. Para penduduk surga itu gembira menyambut Ramadan, luar biasa. Jadi langit itu Allah hias-hiasi, surga itu Allah hias-hiasi ya dengan sesuatu yang sangat indah gitu ya. Para bidadari pun Allah hiasi, dan mereka pun menghias surga dengan lebih indah lagi menyambut Ramadan. Ini bulan Ramadan itu bulan yang spesial. Hati-hati kalau di bulan biasa ya kita ngerjain dosa dapat pahala dosa ya, dapat hukuman dosa ya. Di bulan Ramadan kita ngerjain dosa itu bertambah berkali-kali lipat dosanya. Nauzubillah summa nauzubillah, jangan sampai kita melakukan dosa di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini diusahakan kalau bisa maksimalkan mujahadah. Kalaupun kita tidak sahur misalkan malam ya minimal sebelum tidur udah kenyang dulu misalkan perutnya gitu ya, cukup niat besok paginya udah puasa. Kalau kesiangan lanjut aja puasanya. Nah yang kedua selain syahrul syam ya, Ramadan itu disebut juga syahrul Quran. Ramadan itu syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi ketika ditanya amalan apa sih Tad kalau bulan puasa itu yang paling afdal, saya jawab baca Quran. Biasa baca Quran sehari berapa juz? 1 juz, misalnya juz Al-Quran, juz Lemon misalkan, atau juz Sirsak, 1 juz sehari. Bulan Ramadan tambahin gitu, kalau bisa 5 juz sehari. 5 juz sehari berarti khatamnya berapa tuh? Nah, sehari 5 juz. 5 juz berarti 5 khatam. Sehari 5 juz tuh. Ya, Al-Quran 30 juz. Berarti berapa hari khatam? 30 dibagi 5. Berhitung mulai 1, 2, 3. Berarti 6 hari. Masya Allah, luar biasa tuh. Tuh. Pokoknya bulan ini afdolnya adalah membaca Al-Quran. Kencengin baca Quran. Tad, kalau misalnya ngajinya Yasin doang, Tad, apal itu doang? Ya nggak apa-apa juga sih.
Kan kalau misalkan ngajinya alfalnya kulhu doang kan, kalau belum bisa ngaji kulhu al-falaq anas, ya nggak apa-apa juga sih. Cuma masa tiap hari pagi siang sore malam subuh gitu kan al-ikhlas al-falaq anas gitu. Kan kalau misalkan ngajinya latin karena nggak bisa baca Quran gimana? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu jadi Ramadan itu ya sampai 700 kali lipat satu kebaikan itu Allah gandain. Nih misalkan nih si Otong nih ngaji tong ngaji misalkan ya alif lam mim 3 tuh. Ini satu huruf bisa 700 kali lipat karena di bulan puasa ngajinya 3 huruf alif lam mim 700 kali 3 2100 pahala dari 3 huruf yang dibaca itu, bahkan bisa ditambah berkali-kali lipat itu pahalanya gitu. Jadi puasa itu ya ini sesuatu yang spesial. Kenapa spesial? Karena cuma Allah yang ngasih pahalanya. Sedekah ada pahalanya sekian, ya menafkahi anak yatim ada pahalanya sekian, ya jihad ada pahala sekian, berbakti kepada orang tua ada pahalanya, gitu. Ada hitungannya. Tapi kalau puasa cuma Allah yang balas, Allah yang tahu itu segimana kadar keimanan kita gitu. Ya Allah malam bisa. Nah jadi amalan utama di bulan Ramadan ya diupayakan adalah membaca Al-Quran. Nanti insya Allah kita akan lanjut pembahasan berikutnya tentang pahala membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanyain sampai sini, atau ada pertanyaan, atau ada yang mau diceritain, atau mau curhat-curhat masalah Ramadan? Ya silakan. Buat Kang Wendy, buat Kang Hudari, buat Kang Otong, atau teman-teman yang lainnya yang ada di sini. Iya, apa pertanyaannya? Blank lagi. Kalau nggak bisa baca Quran, ya kalau bisa belajar di bulan Ramadan ini, belajar alif-alifan, gitu. Karena pahalanya gede, Baca satu alif, ba, ta, sa, itu pahalanya luar biasa di bulan Ramadan itu kalau belajar Quran itu. Nah, satu hal ya, kalau kita tidak bisa baca Quran atau belum bisa baca Quran, cari guru yang bisa yang hafal ya tentang Al-Quran gitu. Ini Nabi Muhammad SAW itu setiap bulan Ramadan itu setoran hafalan atau murojaah itu di hadapan siapa? Malaikat Jibril. Jadi ini Malaikat Jibril, ini Nabi Muhammad. Baca nih Nabi nih, baca Quran. Maksudnya murojaah. Terus Malaikat Jibril itu membenarkan atau mengkoreksi. Nah kita kaum muslimin ya sekarang gitu ya, kalau bisa cari guru-guru di kampung kita, mau kiai sepuh ke atau yang muda ke, umurnya usianya, yang penting yang paham Quran, yang tahu isi Al-Quran, yang bisa baca Quran, ya tajwidnya bagus, kasihnya bagus, datang ke beliau, datang ke mereka. Tad, Anda mau setoran Quran ya, gitu, ya, atau Anda mau belajar baca Quran ya, tolong koreksi, ya. Nah itu sunnah itu. Jadi mencari guru, ya, mencari guru Al-Quran, mengkoreksi bacaan Al-Quran di bulan Ramadan itu sunnah. Sebagaimana yang Nabi SAW pernah lakukan. Siapa gurunya? Woi, masya Allah bos, gitu. Gurunya Malaikat Jibril. Nabi sendiri ngaji, yang koreksi bacanya Malaikat Jibril. Mantap gak kira-kira? Mantap, luar biasa. Subhanallah, gitu ya, masya Allah. Jadi semua yang ada di sini ya, nanti setiap jam berapa atau kapan nanti kita bikin jadwal ya, koreksi bacaan Al-Quran atau betulin bacaannya atau belajar bacanya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Demikian ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Semoga kebaikan kita di bulan Ramadan Allah lipat gandakan beratus-ratus kali lipat. Amin. Mudah-mudahan semua doa Allah kabulin. Amin. Yang mudah-mudahan yang punya hutang Allah lunasin. Amin. Mudah-mudahan yang belum punya istri ya Allah kasih istri solehah. Amin. Yang belum punya suami Allah kasih suami yang soleh. Amin. Yang belum punya anak Allah kasih anak. Amin. Yang belum punya rumah Allah kasih rumah. Amin. Yang udah punya rumah satu bisa mudah-mudahan Allah tambahin jadi 3, 4, 5 rumahnya. Amin. Yang belum punya mobil mudah-mudahan Allah kasih mobil, kasih kendaraan. Yang udah punya mobil mudah-mudahan Allah tambahin kendaraannya, mobilnya. Yang ingin bersedekah bisa nanti ke saya ya atau ke kita untuk pembangunan pondok Hafiz kita ya. Amin. Umar bin Khattab di Kota Serang. Ya, demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sallallahu Rabbuna